Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi, yaitu Selasa 12 Desember 2023. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui pendengaran firman hari ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau buka telinga kami, hati kami, supaya dapat dengan tajam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yaitu yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3, demikian pembacaan firman. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, perikop ini menyatakan bahwa Petrus berdasarkan pengalamannya mengikut Yesus tidak pernah mengatakan hidup saleh adalah suatu angan-angan tertentu yang sulit dicapai oleh orang Kristen. Petrus berkeyakinan hal ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang percaya. Mengapa? Karena Allah telah mengaruniakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Betapa nikmatnya pribadi orang percaya karena diselamatkan oleh anugerah Allah secara cuma-cuma. Tetapi bukan murahan. Orang percaya dipanggil dan diperlengkapi Allah untuk hidup saleh. Juga menerima sifat ilahi dan dilepaskan dari keinginan jahat. Kalau kita baca di dalam ayat yang 3 sampai 4. Di dalam Kristus Allah telah mengerjakan bagiannya membersihkan kita dari dosa. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Menjadikan kita orang-orang percaya yang saleh, yang taat terhadap firman-Nya. Itulah sebabnya Ia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena itu kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita adalah pribadi dan bukan robot. Kita punya kebebasan dan pilihan untuk bertindak. Kita perlu bertanggung jawab atas hidup tindakan kita. Hidup ini bukan hanya untuk kenikmatan cuma-cuma, namun untuk mewujudkan sifat ilahi dalam menjalani kehidupan beriman. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, sehingga setiap aspek dari kehidupan kita memiliki hubungan dengannya. Ini berarti tidak ada satu menit pun berlalu dari keberadaan kita yang dibiarkan terpisah dari perhatiannya, termasuk mengenai kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan rohani dan jasmani. Jadi saat kita membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Saat hati kita mulai khawatir karena beratnya pergumulan, Tuhan yang sudah tahu juga. Oleh sebab itu, sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah membatasi dirinya
untuk membangun kesalehan di dalam diri kita. Apa yang kita butuhkan untuk terciptanya hidup yang saleh, semuanya pasti disediakannya. Setiap kali memiliki motivasi, kemampuan, dan tingkat energi yang berbeda, tidak semua orang dapat atau harus hidup secepat Spurgeon. Namun saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika kita memahami semua yang telah Yesus lakukan bagi kita, kita memiliki motivasi terbesar untuk menjalani hidup dengan tekun dan setia. Kita juga menerima kekuatan melalui sumber daya yang telah diberikan Allah kepada kita untuk hidup dan melayani Dia. Melalui Roh-Nya, Allah akan memampukan segala usaha kita, besar ataupun kecil, untuk melakukan. Karena itu kita boleh memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita menerima anugerah itu? Sudahkah, sejauh manakah kita sudah mengenal Yesus Kristus? Kita dipanggil untuk hidup saleh. Bagaimana respon kita terhadap panggilannya yang mulia dan ajaib itu? Tadi dikatakan di sini, karena kuasa ilahi. Karena kuasa ilahi lah kita telah dianugerahkan. Dianugerahkan Tuhan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Karena itu ketika Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi kita, maka mari kita lakukan yang berguna itu, yang baik itu di dalam kehidupan kita. Kita menjauhkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita lihat, periksa diri kita. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini, apakah kita sudah melakukan hidup saleh atau masih kita melakukan yaitu kejahatan. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan di pagi hari ini menegur kita, mengubah kita, dan supaya kita dapat menjadi dan melakukan aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami, yaitu hal-hal yang baik, yang berguna, yang membangun diri kami, dan yang membangun orang lain. Mampukan kami Tuhan menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjauhkan hal buruk yang tidak membangun diri kami dan orang lain. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.